Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali kajian pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu jamaah pengajian Ibadur Rahman yang dimuliakan Allah. Pertama, tentu kita selalu memanjatkan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kajian pada pagi ini dengan harapan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di tempat ini mendapatkan rahmat, barokah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita kemukakan di kajian ini adalah pentingnya menjaga kualitas ibadah. Pentingnya menjaga kualitas ibadah. Jadi menjaga kualitas. Menjaga kualitas itu menjaga keberhasilan isi ibadah, bobot ibadah. Nah itu. Kalau menjaga kualitas bobot ibadah itu identik dengan ayat yang kita baca di awal tadi. Ayat 2 surat Al-Mulk. Nah, itu. Surat Al-Mulk ayat 2 itu yang berbunyi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, zat yang menciptakan maut. Nah, ya. Maut itu kematian. Wal hayata dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Kamu itu kita semua. Ujiannya apa? Ayyukum, mana ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Mana amal yang lebih baik yang kamu lakukan. Wa huwal azizul ghafur,
Dialah zat yang maha perkasa dan maha pengampun. Ada pertanyaan ayat ini sebenarnya. Kita ini hidup itu kan hidup dhisik terus mati, ya kan? Bukan mati dhisik. Ayo diterus guys. Bukan mati dhisik terus hidup. Tapi kenapa ayat itu Allah mendahulukan mati terus hidup? Nah, itu kajian sendiri itu. Kajian tata bahasa, struktur tata bahasa. Ada satu rahasia Allah di situ. Sebelum kita masuk substansi dari kualitas ibadah itu, kenapa di situ Allah mencantumkan maut, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menjadikan kematian kemudian kehidupan. Itu secara tidak langsung meyakinkan kita bahwa konsentrasi kita hidup itu harus konsentrasi keselamatan setelah kita hidup ini. Secara tidak langsung, kalau Allah mendahulukan sesuatu, itu berarti yang terpenting daripada yang kedua. Sedangkan layaknya kita seharusnya mati itu hidup dulu baru mati. Orang kok nongol dhisik tekos kubur terus mlaku-mlaku hidup. Ditanya tekon di teko kubur ora kan gitu kan. Tapi layaknya pengetahuan kita mlaku-mlaku dhisik ya wis capek ning donyane baru mati. Nanti kalau mati kemudian teko meneh itu jarine wong biyen arwahe. Ya ta, arwahe seminggu baru di lingkungan rumahnya. Ya ta, kemudian 40 dinoe lintas RT. Ya ta, 100 harinya tingkat RW. 1000 harinya antar kota antar provinsi gitu kan, itu ya toh 2000-ne lintas kabupaten. Dalam ajaran kita tidak ada. Kalau arwah, kalau roh kita itu sudah diputus oleh Allah, sudah urusan Allah. Orang istilahnya sek gentayangan di lingkungan RT. Aku membengi berolo. Mbak kamu itu duduk nih. Jadi ono 7 hari ini ning ngarepe pawon. Ngene 40 dinoe ning ngarepe apa ning kene. Nah ngono kuwi. Ngene gitu. Meyakinkan kita Bapak Ibu, ayat itu diawali dengan maut daripada hayat. Mati dulu baru hidup. Itu apa? Allah itu memberikan informasi kepada kita, hidup yang sesungguhnya itu adalah setelah mati, bukan sebelum mati. Sehingga apa? Ingat loh, konsentrasi kamu itu hidup itu untuk siap untuk mati. Jadi bekal kita hidup itu sesungguhnya bekal untuk keselamatan kita setelah hidup kita ini. Berarti apa? Mati. Nah benar sekali kalau begitu. Apa? Tema ini menjaga kualitas ibadah kita. Agar apa? Ngunduh hasil ibadah kita bisa penuh. Kita bisa alhamdulillah setelah dibuka hasil ibadah kita di hadapan Allah, meyakinkan tidak menjadi orang yang rugi. Kan ada orang yang rugi itu. Kata Allah dalam surat apa Al-Kahfi itu, dia sudah nulis banyak sekali kegiatannya macam-macam gitu. Anggapannya apa yang dilakukan itu baik, hasilnya banyak. Hanya sekedar anggapan apa yang dilakukan itu banyak dan baik. Menurut siapa?
yang bersangkutan. Nah, setelah dibuktikan di hadapan Allah, kata Allah dalam surat Al-Isra itu, Iqra kitabak kafa binafsika alaihi hasiban. Iqra apa artinya? Baca. Kitabak, bukumu itu artinya catatanmu dalam kehidupan itu. Ya, kafa binafsika alaiha hasiban. Cukup sebagai saksi dirimu sendiri. Kamu lihat, kalau kamu nggak puas, tanya kepada tanganmu sendiri. Kalau nggak puas, tanya kepada kakimu sendiri. Coba. Lesannya di staples. Nggak boleh punya alasan karena sudah dicatat Allah. Tinggal kamu baca, ya lihat itu. Yang suruh baca siapa? Tangannya. Yang jadi saksi apa? Kakinya. Kan gitu kan surat Yasinnya itu. Nah itu. Sehingga dinyanyikan siapa? Yang menangis terus itu? Risa itu kan. Ya, itu. Akhirnya siapa? Taufik Ismail, yang kontemplasi 1 bulan baru menemukan ide. Sampai meninggalnya Risa itu dalam kondisi husnul khotimah karena merenungkan syair-syairnya itu. Surat Yasin itu terbukti, ya tak? Hasilnya itu bukan sekarang. Nah oleh karena itu jamaah yang berbahagia, ya tak? Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Ruginya apa? Menganggap apa yang kita lakukan, ya tak? Itu baik, ya tak? Sampai meninggal ternyata catatannya itu oleh Allah, Iqra, baca kitabak, catatanmu itu sebagai saksi adalah diri kamu sendiri. Ternyata ketika dibaca, astagfirullah, sampai minus catatannya itu. Padahal dia menganggap apa yang dilakukan itu baik. Nah inilah pentingnya kita menggali ilmu itu. Menggali ilmu, terus mencari sehingga apa? Apa yang menjadi aktivitas kita, hasil ibadah kita itu benar-benar baik. Kalau benar-benar baik sampai akhir hayat kita, itulah yang namanya apa? Husnul khotimah. Jangan kan kepingin tahu husnul khotimah itu? Ya, pengen semua. Sehingga doa Nabi itu apa? Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau akhir hayat saya itu semoga husnul khotimah. Nah, husnul khotimahnya kayak apa? Kegiatannya itu tidak menunjukkan husnul khotimah. Kegiatannya itu cuma monoton, biasa, lurus gitu, tanpa ada tambahan atau apa benar saya melakukan seperti ini. Nah, berkualitas atau enggak? Jangan-jangan kita saja menganggap berkualitas, tapi Allah tidak mencatat apa yang kita lakukan. Itulah dilukiskan dalam surat Al-Kahfi ayat 3 sebelum akhir. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum hayatad dunya. Kemudian apa? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Naudzubillah. Nabi Muhammad itu disuruh menginformasikan kepada siapa? Jamaah ibadur rahman. Iya tenang. Kalimatnya gimana? Qul, katakan Muhammad kepada siapa? Itu loh jamaah siapa? Ibadur rahman. Apa? Qul hal nunabbi'ukum, bahwa besok itu ada orang yang sangat rugi. Aksarin itu jamaahnya khusrun. Wal asri innal insana lafi khusr. Khusr itu kan rugi dah. Nah itu qul hal nunabbi'ukum, maukah kamu saya tunjukkan orang yang rugi itu? Wahai jamaah ibadur rahman. Jawabannya mau. Apa ya Rasul? Wa hum yaksabuna annahum yuhsinuna sunnah. Siapa itu? Itulah orang yang beramal, menganggap apa yang dilakukan itu baik, ya, menganggap apa yang dilakukan itu baik dari dia melakukan sampai akhir. Ya tak? Bahum yaksabuna annahum yuhsinuna sunnah. Artinya apa? Menganggap apa yang dilakukan itu baik, tapi ketika di hadapan Allah
apa yang dilakukan itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Belum begitu. Nah, kenapa kalau dikatakan rugi? Karena ruginya karena dia beraktivitas, tapi hasil aktivitasnya nilainya kosong. Cuma menganggap. Makanya kalimat itu, Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Karena apa? Rugi karena dia hanya menganggap apa yang dilakukan itu baik. Ternyata yang dilakukan itu tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan hadis, hanya sekedar tradisi kehidupan, dan itu diyakini dari awal sampai akhir, hanya sekedar menganggap saja. Berarti apa? Amalnya, ibadahnya yang dianggap beribadah itu tidak berkualitas, tidak ada nilainya. Nah, kita gimana sikap kita? Tidak begitu. Saya kepingin apa? Saya beramal, saya beribadah, amal saya, ibadah saya bisa menolong saya, lebih-lebih menolong nasib saya di mana? Di akhirat. Memang itu tujuan utamanya. Itu tujuan utamanya. Makanya ayat tadi itu Bapak Ibu ya, surat Al-Mulk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta, diawali dengan maut. Hasilnya itu nanti setelah mati itu. Yang penting mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pakai aksanu loh Bapak Ibu. Ahsanu amala. Allah sangat perhatian dengan kegiatan kita, ibadah kita itu, maaf ya dia, bukan banyaknya, tapi Allah perhatian amal ibadah kita itu terhadap apanya? Kualitas. Mana kalimat kualitas? Ahsan. Kalau ada mampu tak tulis. Bukan aktar. Kalau aktar itu asal kata dari kasir itu banyak, sedikit itu kolil. Mbak kolil itu mbak sedikit, mbak kasir itu mbak banyak. Sehingga tempat uang itu namanya apa? Karena ada apa nih? Di bahasa Arab itu kasir itu yang nyimpen duit, yang bawa uang banyak, itu namanya kasir. Nah, kasir dalam bahasa Arab itu adalah apa? Banyak. Tapi Quran bukan menampilkan banyak kasir, tapi ahsan. Ahsan berarti Allah sangat perhatian apanya? Kualitas. Kualitas, bukan kuantitas. Kualitas itu yang menjadikan tujuan kita, bukan kuantitas, bukan banyaknya. Inilah kemudian Rasulullah SAW itu menghargai kepada apa? Orang yang melakukan sedikit tapi Berkualitas. terus, ya kan? Siti tapi Istiqomah. aja, daripada akeh sekali. Sampai mengerti menurut gue. Berarti peran. Iya. Siti ape itu lebih baik daripada akeh Sekali. berantakan. Satu misal ya Bapak Ibu, saya beri contoh yang gampang. Apa ya? Allah perhatian terhadap ahsan, kualitas, bukan kuantitas. Begini, Rasul pernah jadi imam zuhur di masjid. Setelah Rasulullah menjadi imam itu, salam, kemudian menghadap ke jamaah. Biasanya kan gitu kan, mengamati sopo sing teko, sopo sing ora teko, sopo sing capek, sopo sing setengah capek, sopo sing ngantuk, kudu diamati. Rasulullah itu mengamati satu persatu. Nah, ketika itu Rasul mengamati jamaahnya itu, ada satu jamaah yang masbuk,
Masbuk itu apa? Telat. Telat rong rokaat. Dia masuk itu Rasulullah sudah dapat 2 rakaat, berarti tahiyat awal. Setelah berdiri dia baru datang, terus nimbrung ikut 2 rakaat, berarti kurang berapa? 2. Setelah Rasulullah menghadap ke jamaah, dia meneruskan 2 rakaatnya itu, diamati Rasulullah. Nah, seketika itu Rasulullah langsung putar ke belakang, ya kan? Putar ke belakang, duduk di belakang dia yang terlambat tadi itu 2 rakaat meneruskannya itu. Setelah selesai dia sampai 4 rakaat salam kan? Assalamualaikum salam. Dijawil Nabi, wis sholat apa urung? Tampun, sholat apa? Duhur, berapa rakaat? 4 rakaat ya Rasulullah. Lam tusolli, kamu sholat meneh. Ya tadi sudah, wis sholat meneh. Sholat duhur lagi orang ini, ya kan? Sholat duhur lagi. Dari awal takbiratul ihram 4 rakaat. Sholat lagi, diamati Rasulullah di sini. Biar gampang ya Rasulullah. Bukan Rasulullah itu roti loh ya. Ini cuma contoh, biar jenengan bisa membayangkan. Ini yang ulangi sholat, karena Rasulullah berdiri di sini. Tadinya ada di pengimaman, kemudian datang ke sini. Sholat meneh kue belum sholat gitu. Karena yang nyuruh Nabi nggak ngeyel. Sing nyuruh wong minum martani. Wah, iki. Padu. Kok dhisik padu ngopo? Saya wis sholat kok dikon Sholat. Kalau sing nyuruh sapa? Gitu. Karena di zaman itu Rasulullah itu sebagai sumber hukum. Kebaikan halal haram itu tergantung kepada Rasul sebagai sumber hukum. Kalau kita sumber hukum kita Quran dan hadis. Oleh apa orang kowe? Orang oleh di hadisnya. Nah, kita buka dulu sumber hadisnya kan. Mana ayatnya? Saya tak carikan. Itu kita. Tapi kalau zaman Rasulullah ada sesuatu yang janggal dalam kehidupan sosial, apa saja, langsung tanya sumbernya. Siapa sumbernya? Rasulullah. Maka Rasulullah itu sebagai sumber hukum. Karena apa? Dia punya Quran dan dia dituntun Allah. Pada waktu itu belum ada hadis ya, langsung belum dibukukan. Ya suara hadis, suara Rasulullah itu antara ucapannya, perbuatannya, dan diamnya Rasulullah itu menjadi ketentuan hukum. Paling enak itu hidup pada zaman Rasulullah. Orang-orang HP kadang-kadang orang nyari hukum di HP orang langsung tanya yang bersangkutan boleh atau tidak. Nah, ketika Rasulullah itu melihat sahabat orang yang sholat di sini, kemudian di koman sholat lagi itu orang ngeyel karena tahu yang nyuruh ini siapa? Rasulullah. Sholat lagi dia, sholat lagi takbiratul ihram 1 rakaat, 2 rakaat, tahiyat, berdiri lagi sampai 4 rakaat tahiyat akhir. Terus assalamualaikum, dijawab, wis sholat urung. Sampun sholat nopo? Sholat duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Shollu marrotain. Kamu sholat lagi. Kenapa Rasul? Lam tusol. Kamu belum sholat. Coba. Rong 2 kali loh. Ping pindu. Di kokon mau ngeyel nggak menurut gue? Iya. Pindu. Berarti 8 Kali. rakaat. Kokon meneh. Shollu marrotain. Sekali lagi sholat lagi. Takbiratul ihram, sholat lagi sampai salam. Jamil meneh. Sholat kan? Udah sholat? Khalas sholat itu ya Rasul. Sampun kalau sampun sholat. Sholat apa? Hayya nusolli ma'i. Ayo tak tuntun. Sholat gini gini. Nah, Rasulullah kemudian dituntun. Gini sholat. Sholat gini gini caranya. Sholat dituntun Rasulullah. Terus kemudian orangnya ya. Syukur ya Rasul. Terima kasih ya Rasul. Sholaita, kamu sudah sholat. Pertanyaannya, kasus ini kira-kira yang menjadi masalah apa yang dinamakan sampai Rasulullah kamu belum sholat? Coba ayo. Kualitas sholatnya. Kira-kira apa
apa yang terjadi pada orang ini sampai disuruh sholat 3 kali baru jadi sholatnya? Rukunnya nggak sempurna, Ustaz. Rukunnya nggak sempurna. Rukunnya nggak sempurna, apalagi boleh semuanya. Kualitas. Gimana? Kualitas, apalagi? Diam. Diam, apalagi? Dhuwur lho iki, dhuwur lho. Dhuwur. Apa? Tidak tumanina, apalagi? Tidak jamaah. Banyak tuh itu. Nah, Rasulullah memperhatikan orang yang sholat ini terlalu tergesa-gesa, sehingga tidak ada yang namanya tumanina. Apa tumanina itu? Khusyuk. Tumanina ki apa? Ya benar. Tumanina itu berhenti sebentar di dalam sholat ketika pindah gerak. Pindah gerak itu ada istilah berhenti sebentar, jenenge tumanina. Pertanyaan yang kedua, berarti kalau begitu itu kasusnya tumanina. Kira-kira tumanina itu wajib, sunnah atau makruh? Wajib. Ngaji gini lagi ya. Biar kita itu nanti ada bobotnya. Di mana di hadapan Allah, tidak menjadi orang yang sudah beraktivitas ora ono. Ya, itu namanya kualitas ibadah dijaga. Saya cuma tanya kan, kalau memang itu tidak tumanina, berarti ditanyakan, berarti tumanina itu posisi dalam hukum itu sunnah, wajib atau rukun? Wajib. Rukun. Ayo apa? Ono lima itu. Apa ibu? Yang satunya? Wajib. Wajib. Wajib ki apa? Harus dikerjakan. Lek sunnah? Dikerjakan bagus, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lek rukun? Lek makro? Ya ini nanti tadi. Jadi gitu ya. Ingat ya. Kalau sunnah, kalau dilakukan berpahala. Kalau ditinggalkan, Ya apa-apa. rugi. Apa-apa. Enak lah ya. Gitu. Orang-orang apa-apa rugi. Orang apa-apa ya apa-apa, tapi dia rugi wis kadung ibadah kok ora dinilai. Ono nilainya tapi minim. Ya gitu ya. Kayak gini. Jenengan sholat zuhur, ya dah, di atas kendaraan. Gini-gini kan. Terus sholat 2 rakaat ya. Sholat zuhur. Sholat apa? Sholat zuhur kan jamak kosor kan, 2 rakaat. Nah, karena terlalu banyak goyang pesawatnya atau kereta api atau di bisnya itu, jenengan jamak kosor kan ya kan? 4 jadi berapa? 2. Jenengan rakaat pertama baca Al-Fatihah kan? Kemudian setelah Al-Fatihah itu baca apa? Surah. Fatihahnya itu harus kan? Sedangkan suratnya itu sunnah. Berarti kalau tidak baca surat itu berarti rugi atau tidak apa-apa? Ngerti sampai? Kok langsung ngerti? Lebih mawon lah ngerti Iya. ya. Orang mau surat ya apa-apa. Ini rugi. Karena kualitasnya sunnah. Tapi diingat, loh, wong cuma ayat wae kok ora diwaca, rugi enggak? Rugi. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Oleh. Tapi kok ora diwaca. Kok ora maca itu? Ah, sunah wae ora apa-apa. Alasane ora apa-apa. Wong kualitasnya cuma Sunnah. Nah, dia sampai mengatakan sunnah tidak baca itu dia rugi. Wong sak ayat saja boleh kok tidak mau membaca. Jadi kan nanti buatan
Sunah ora apa-apa. Ngono kuwi. Ono lho, tapi niki kene ora saya kira ya. Yang jamaah Baitur Rahman ora apik-apik kok. Rodok ngetan kono lho wong ya. Ngetan pas kono lho. Karena apa? Dia sudah tahu hukum bahwa sunnah itu dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi kalau nggak melakukan ya ora apa-apa. Sekarang ini itu kita geser. Apa? Melakukan berpahala, kalau tidak dilakukan rugi. Karena podo-podo ngadeki. Kok pahalanya ming 10, kok ora 20, wong tinggal maca sithik bae kok ora. Nah, pun ngatur kan? Itu sunnah. Melakukan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Kalau wajib, ingat ya? Kalau wajib harus dilakukan, harus dilaksanakan. Kalau sengaja tidak dilaksanakan, tidak dilakukan apa? Dosa. Sampai tes pinter. Dosa toh? Dosa karena wajib harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan dengan sengaja, dia berdosa. Yes, itu wajib. Sekarang yang ketiga tadi, rukun. Rukun itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Andai kata dia tidak dilakukan, maka perbuatan itu tidak diterima, tidak jadi, tidak sah. Itu namanya apa? Jadi harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka apa yang dilakukan menjadi gugur atau tidak sah. Nah, kira-kira kasus Rasulullah tadi itu posisinya posisi apa? Rukun. Wajib atau rukun atau sunnah? Sunnah. Rukun. Sunnah. Rasulullah sampai berulang-ulang tadi loh. Sholat lagi. Rukun yang tidak sah. Sampun. Wis tah sholat meneh. Sholat meneh. Bar sholat kongkon sholat meneh sampai berapa kali? 3 kali. 3 kali. Setelah 3 kali diajar Rasulullah, oh caranya begitu. Akhirnya membiasakan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsentrasi Rasulullah itu berarti kualitas sholat daripada cepatnya sholat. Berarti hukumnya orang tadi itu mutmainah itu adalah apa? Rukun, tidak sekedar wajib. Wajib hanya berdosa, tapi kalau rukun dilanggar itu menjadi apa yang dilakukan? Itu belas ora ono nilai. Satu misal gampang-gampangnya, ono wong haji. Kalau sudah tanggal 9 Zulhijjah kudu ning Arab ya mestinya ngarap. Ya, maksudnya Bantul. Ya toh? Kalau tanggal 9 Zulhijjah, wong yang sudah haji itu harus di mana? Arafah. Untuk apa? Wukuf. Ya kan itu kan? Nah. Orang ini enak ning hotel. Aku rodok masuk angin, Bu. Aku tak ning hotel. Engko sore-sore bar maghrib aku tak langsung ning Muzdalifah. Ora melu apa? Wukuf. Tenang. Bar maghrib lah melayu ning Muzdalifah, bermalam mabit namanya. Jam 2 malam langsung jalan lagi ya kan ke Mina untuk paginya apa? Jumrah. Dalam jumrah sampai 2 hari 3 hari itu kan ya pulang Wusta dan Aqobah. Setelah itu kemudian ke Mekah untuk apa? Tawaf. Bar tawaf kemudian lari apa namanya? Sa'i. Bar sa'i kemudian apa? Tahallul. Selesai. Pertanyaannya, orang ini kira-kira hajinya sah atau rodok kurang sah? Kurang sah. Tidak sah. Tidak sah. Orang ini kira-kira sah hajinya atau kurang sah? Tidak sah. Tidak sah. Ya. Tidak sah. Tidak sah.
Sampai kau pinter. Alasannya orang ini tidak sah itu kenapa? Tidak menjalankan rukunnya. Tidak menjalankan rukun haji. Ada salah satu rukun yang ditinggalkan. Sekalipun semuanya sudah dilakukan, tapi ada satu rukun yang ditinggalkan, itu bisa menggugurkan semua. Karena rukun itu kalau nggak dilakukan, podo karo orang melakukan. Sekalipun yang lain sudah dilakukan. Makanya rada berat rukun itu. Nah, oleh karena itu tumaknina itu bukan sekedar sunnah, bukan sekedar wajib, tapi apa? Rukun harus dilakukan. Inilah kemudian memberikan pesan kepada kita. Kalau begitu berarti sholat kita itu ekstra hati-hati. Lah Rasulullah itu pinter. Memang Rasulullah pinter, canggih, fatona, cerdas. Apa? Itulah kemudian umatnya biar agak kehati-hatian di dalam melakukan ibadah yang namanya sholat. Setiap beda gerak diberi doa, ya kan? Setiap kita ganti gerak ada doanya kan? Coba dari sini kemudian kita ganti ruku, Allahu Akbar. Ada doanya nggak? Apa doanya? Subhana rabbiyal azim ping piro? Oh, podo berarti. Ya, ping telu, ya. Ping telu itu kalau dia bacanya dengan tertib bagus, itu sudah mencukupi sebagai rukun. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, ini kan sudah beberapa detik tadi. Sekalipun kualitasnya beberapa detik sudah tercukupi rukunnya. Ojo sampai koyok ayam. Terus buju sampean. Mengamati ayam betul pagi-pagi nyucul ngono kowe. Piye coba ayam? Kira-kira ana tumaninae enggak dia? Sampai kau ngerti. Makanya Rasulullah itu jangan menjadi pencuri. Pencuri yang sesungguhnya adalah orang yang ketika sholat tanpa tumanina. Itu namanya pencuri yang sesungguhnya, kata Rasulullah. Al-sar al-hakiki wahuwa yusallun. Tak bilangin kamu para sahabat, tahukah kamu pencuri yang sesungguhnya? Apa itu Rasulullah pencuri sesungguhnya? Alladzina yusallun bi ghairil tumaninatin. Orang yang sholat tanpa memperdulikan tumanina. Karena apa seperti itu? Karena terlalu cepat. Lah ngene kok ana wong sholat sampai 23 rakaat ning 8 menit. Coba. Sholat pitik. Itu berarti kalau bis apa itu Surabaya Jogja itu? EK. Sumber bencana. Saya ini ganti apa? Bumi ya, sumber bencana itu ganti apa saya ini? Sumber selamat. Sumber selamat. Coba. Sumber rahayu. Yang tidak mau kalah dengan yang lain itu. Naik itu deg-degan orang sepuluh kalau malam. Dari Surabaya sampai Jogja, wes atas banget, di atas patasnya. Nah itu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Itulah yang namanya menjaga kualitas ibadah. Berbicara ayat tadi itu ahsanu amalan, sebaik-baik amal, bukan aksaru amalan, bukan banyaknya tapi kualitasnya. Perhatian Allah itu terhadap kualitas. Nah kalau Allah perhatian kepada kualitas ibadah kita, maka jenengan rombak lagi ibadah kita. Apakah dari takbiratul ihram sampai salam sudah tahu kita maknanya apa yang kita ucapkan? Jawabnya kok pada senyum kan? Ya, jangan sampai kita nanti menganggap di hadapan Allah kualitasnya bagus ya. Ternyata apa? Apa yang diucapkan lam yakdo,
Apa lam yakdom? Jauh. Lam itu artinya belum, dom artinya apa? Mudeng. Berarti apa? Apa yang diucapkan belum mudeng. Nah, gimana caranya? Ingat dalam bahasa usul fikih itu tidak menuntut semuanya tahu, karena jenengan bukan orang Arab. Dan di dalam pembelajaran tidak ada pembelajaran bahasa Arab. Tapi kan ada usaha. Kalau dalam bahasa fikih itu gini, la yudrikullu la tatrukullu. Kalau sesuatu itu tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semua. Itu malah bahaya, nggak boleh. Lah bolehnya gimana? Kalau nggak bisa semua, ono senyentel walaupun paling minimalis. Takbiratul ihram. Nah, kata Pak Harun, apa? Awakbar. Apa artinya awakbar? Nah, ya toh. Tapi nyentel yang kene. Tapi kok cuma awakbar, anak TK itu juga. Oh, kok bedanya kita dengan playgroup? Jenengan sudah kawak-kawak, mereka masa disamakan? Aku tidak mau, karena apa? Aku sudah mendekati hidup yang sesungguhnya. Mereka baru belajar hidup. Kita itu menghampiri hidup loh, yang sesungguhnya. Apa maksudnya? Mati. Kok sampai tahu? Kira-kira akeronoe atau aker ini nih? Semakin Akeron. Lah kalau akeronoe, kita sekarang kualitasnya bukan kuantitas. Hati-hati loh itu Bapak Ibu. Kan berkali-kali sudah ada pengumuman innalillahi. Itu gunanya apa ngono kuwi? Peringatan. Itu peringatan. Kita itu nanti rojiun. Apa rojiun? Balik. Lek ono ngono kuwi jenengan ora sedih. Alhamdulillah aku kapan. Lah balik itu Pak. Hadiah pulang itu paling enak. Ono kata-kata mau pulang itu senang. Oh, ono pengajian sudah dimulai dari doa, wah itu senang banget. Tanda-tanda apa mau apa? Oh anak SMA itu loh. Baliknya jam 3:30. Kalau sudah berasar, kuno gue senang banget. Apalagi dia dengar apa? Nanti pelajaran terakhir dikosongkan. Wah, kuno gue. Kenapa? Wah, kenapa? Kenapa kok begitu? Kenapa senang? Pulang. Pulang. Jadi orang kata-kata pulang itu kudu Senang. Nah jadi kan kalau ada kata-kata innalillahi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Roji itu tak banyak, rujuk itu banyak. Balik pulang, seneng. Ojo malah susah kepengen jadi kalau itu beres-beres. Makanya kita itu hidup kalau ada kata-kata raji'un, pulang itu. Zaman dulu haji seharusnya pulangnya tanggal 20 September. Ono pengumuman tanggal 18 kita pulang. Suaranya hotel. Ya apa? Ono pengumuman Ustaz, ngapain? Ada pengumuman resmi dari mana? Dari maktab. Apa? Pulangnya tanggal 18. Loh, berarti diajukan. Wah, seneng kabeh. Jadi kan ngoten toh? Ono kata-kata diajukan, wah, langsung keluar dari hotel apa? Belanja, kanggo cucu, kanggo dulur, wah, seneng banget ngono karo. Diajukan 2 hari untuk apa? Pulang. Lah jadi kali diajukan, iya, diajukan tambah wedi, tambah seneng. Kudu siap ngoten niku. Ya gitu. Jadi apa? Kualitas itu yang harus kita utamakan. Jadi ahsanu amalan. Kalau tidak bisa semua, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kudu ono sing nyentel salah satu. Nah saya itu merenung Bapak Ibu ya. Saya itu merenung apa? Coba saya seumpama orang yang tidak bisa bahasa Arab. Dan ada pesan dari Ustadz, kalau tidak bisa semua jangan ditinggalkan semuanya. Tak lihat itu dari doa Allahumma ba'id atau ini wajah itu sampai salam. Itu yang paling mudah dan yang paling kita perlukan untuk kehidupan dunia atau akhirat. Itu doa di antara 2 sujud. Itu pasti butuh semua. Di dalam hadis yang sahih ya,
tanpa ada tambahan wa'afini wa'fu'ani, itu kan ada 5 toh. Coba sujud kemudian bangkit dari sujud, Robbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu kan pokoknya kan. Kemudian Imam Syafi'i nambahi wa'afini wa'fu'ani, enggak apa-apa, itu artinya sama. Artinya sama ya, 5 itu. Allahumma firli atau Robbi firli sama kan? Apa artinya? Robbi firli, ampuni hamba. Coba satu kan? Tahu kan? Berarti Robbi firli itu apa? Ampuni hamba, atau Allahumma firli ampuni hamba. Yang kedua, Robbi firli warhamni. Apa warhamni? Kasihani hamba. Rohim itu arhamni, kasihani hamba. Wajburni. Jebur itu apa? Jebur cukupi hamba. Cukup ini bidang kebutuhan hidup, cukup. Coba ampuni, kasihani, cukupi. Gampang kan? Ampuni, kasihani, cukupi. 3. Wahdini, apa? Tunjukkan, ihdi, itu kan? Hidayah itu, tunjukkan jalan yang lurus. Disikat dengan wahdini, tunjukkan hamba dalam hidup. Selalu dituntun oleh Allah hidupnya itu. Apa? Yang terakhir, warzuqni. Apa? Warzuqni itu rezeki, tapi rezeki di sini itu diartikan sehat. Sehat. Makanya banyak orang nggak paham rezeki di sini, kemudian diganti dengan wa'afini wa'fu'ani. Kau yang memberikan sehat, maka sehatkanlah saya. Nah, kalimat hadis ini adalah warzuqni, itu artinya apa? Sehatkan hamba. Coba 5 tadi. Ampuni, kasihani, cukupi, tunjuki, sehatkan. Jangan butuh tuh yang 5 ini. Ono kok nggak butuh 5 ini? Sangat butuh. Dan kalau kita kalkulasikan semua dalam doa, dalam sholat itu ono ning 5 iki. Makanya tadi dalam usul fikih itu, kalau kamu nggak dong kabeh, ojo sampai belum kabeh. Minimal ono sing nyentel. Nah, yang nyentel yang paling kita fungsikan adalah doa di antara 2 sujud. Dan benar-benar ketika kita mengucapkan itu kita aldomun. Ayo apa? Kita ketika mengucapkan aldomun itu apa? Tahu, menyatu dengan bahasa kita. Yang lain nggak apa, nggak paham. Tapi siji iki usahakan sedikit demi sedikit domun. Sedikit demi sedikit dom. Artinya apa? Jangan terlalu tergesa-gesa. Kalau pas di antara duduk 2 sujud itu duduk itu apa? Robbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, jubni di sini itu sehat. Kenapa sehat? Karena sehat itu adalah rezeki yang paling tinggi kalau menurut ilmu tasawuf. Yang termahal itu apa? Sehat. Yang terendah, rezeki yang terendah itu yang tertinggi. As-sihah huwa rizqun a'la. Sehat itu rezeki yang paling unggul, tinggi. Berarti kalau begitu ada rezeki yang paling asfal, paling rendah apa? Harta. Menurut pandangan orang tasawuf. Makanya benar-benar bisa digunakan yang sesungguhnya. Nah, ada rezeki yang ketiga itu, rezeki yang paling mulia. Nah, itu kan ar-rizqul akram, waladun soleh. Rezeki yang paling mulia itu adalah anak yang soleh, yang nantinya bisa mendoakan kita. Kemudian yang keempat, menurut ilmu tasawuf itu ada rezeki yang perlu disyukuri. Apa kira-kira? Yang keempat, ayo, yaitu
mengakhiri sepak terjang kita dengan husnul khotimah. Itu yang perlu disyukur. Rezeki terendah, rezeki tertinggi, rezeki termulia, dan rezeki yang perlu disyukuri. Yang namanya apa? Husnul khotimah. Nah itu Bapak Ibu. Jadi minimal apa yang kita lakukan di dalam sholat itu ono sing nyentek. Ojo sampai lho ora ono apa-apane. Sudah seperti kita itu bagus. Udah bagus Bapak Ibu. Yang sudah kita lakukan alhamdulillah. Nah, kita dalam rangka apa? Dalam rangka kita untuk menambah kualitas. Nah, tadi kan judulnya kualitas. Kalau bisa salah satu jangan sampai belum tapi ono sing nyentel. Apa yang nyentel itu? Doa di antara dua sujud. Kita sudah hafal, kita tingkatkan lagi menjadi paham. Paham apa? Yang kita mohon itu paham. Sehingga apa? Benar-benar apa yang kita lakukan itu ada hasilnya yang maksimal. Itulah surat Al-Mulk ayat berapa? 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum apa? Ahsanu amala. Ahsan yang lebih baik kualitas. Apanya? Amalan, amalnya. Nah itu ibadahnya. Sampun. Pertanyaan 5 menit aja sobat. Pulang. Monggo Bapak Ibu. Saya sudah belum mengatakan pulang loh, kok seneng dhisik. Soal, monggo sinten ingkang badhe nyuntang Bapak Ibu. Barangkali apa yang kita bahas di sini ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Monggo barangkali ada. Ini soalnya ada harum ya. Ada aroma yang luar biasa, jadi apa kayaknya jenengan sudah konsentrasinya kok beda. Ya konsentrasi. Ya. Mulai kacau ini. Alhamdulillah. Cukup ya Ibu ya Bapak ya. Nah kalau sudah dianggap cukup, kita berdoa, ya kan? Kita berdoa, mari Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tetap sehat. Amin. Semoga ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan amal kita benar-benar amal yang berkualitas, ibadah yang berkualitas, dimudahkan oleh Allah dalam beraktivitas yang berkualitas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.